Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Tumundo. Jemaat mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian jemaat. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Terimalah fotum dan salam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya. Amalkanlah karyamu bagi manusia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa
demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengampunan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan berkati, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Roma 6 ayat 22 yang menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkan, kita dengarkan vokal grup virtual dari Mahanaim yang merupakan ex-GP GBB Jemaat Efata Jakarta Selatan. Bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung bunda, waktu aku dibentuk, Tuhan telah menolong aku sebagai gunung hidupku.
segalanya diciptakan bagiku. Ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, maka kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Tuhan memberkati pelayanan dari Vokal Group Mahanaim. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami sanggup melakukan dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-6 yang menyatakan ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari pembacaan kita pada hari Minggu ini,
mencatat bagaimana cara Tuhan dalam mempersiapkan sang hamba guna melaksanakan pekerjaan yang tergolong sulit dan berat. Dalam hal ini saudara-saudara, Tuhan mempersiapkan sang hamba menjalankan tugas kemesianiknya di tengah-tengah situasi umat yang terpuruk dalam penderitaan yang cukup lama. Dan ketika Tuhan mempersiapkan hambanya dalam melaksanakan tugas, Tuhan juga menegaskan ada akibat, ada resiko ketika orang itu dipanggil melayani Tuhan, menjadi sang hamba. Apa yang Tuhan persiapkan? Apa yang Tuhan sediakan bagi sang hambanya itu, saudara-saudara? Ayat yang keempat mencatat pengakuan dari sang hamba itu. Bagaimana Allah sendiri yang memberikan kepadanya lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, apa makna dari pemberian Tuhan kepada sang hamba itu? Agar supaya semua perkataan dan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh hambanya itu memberikan semangat baru kepada umat yang letih lesu, memberikan harapan baru kepada umat yang menderita. Nah, kalau saudara dan saya amati di sekeliling kita, atau kalau saudara dan saya memeriksa diri kita dalam pengalaman sehari-hari, kita banyak menemukan persoalan-persoalan konflik yang ditimbulkan, yang semuanya disebabkan oleh lidah. Banyak orang, bahkan kita, gunakan lidah ini untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Kita memakai lidah ini untuk mengucapkan dan melukai sesama kita. Bahkan kadang tidak sadar kita menggunakan untuk memprovokasi, untuk mengadu domba sehingga terjadi keretakan dan perpecahan di antara orang lain. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentu kita tidak ingin mempergunakan lidah yang Tuhan berikan ini untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang menyinggung, yang menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, bagaimana kita minta Tuhan berkati lidah kita, agar semua ucapan yang disampaikan bisa menghibur, menguatkan, bahkan memberikan semangat baru untuk mereka yang letih lesu dan yang menderita. Saudara-saudara, dalam pembacaan hari ini juga, Yesaya mengakui kalau pendengarannya itu dipertajam oleh Tuhan setiap pagi. Itu ada di dalam ayatnya yang keempat bahagian C. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Harus jujur kita katakan, pekerjaan yang paling membosankan itu di samping menunggu adalah mendengar. Karena tidak banyak orang itu yang tekun untuk mendengar. Orang lebih suka untuk berbicara. Itu kebalikannya dengan sang hamba, saudara-saudara. Ia mengakui bagaimana setiap pagi pendengarannya dipertajam oleh Tuhan, sehingga semua ajaran-ajaran Tuhan, suara-suara Tuhan, itu yang dia sampaikan, yang dia perkatakan kembali kepada umat yang ada di dalam penderitaan.
Karena setelah mendengar, ia siap melakukan perintah Tuhan itu. Itu artinya dia harus berkata-kata tentang kebenaran Allah. Bahkan ia harus berani menegur bangsa Israel sebagai umat yang berdosa, menyebabkan mereka berada di dalam pembuangan. Dan ada resiko di situ, saudara-saudara. Risikonya itu Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Artinya apa yang dia dengarkan dari ajaran Tuhan dan apa yang dia perkatakan dengan lidahnya itu, tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Tidak semua orang lalu berubah dan bertobat. Melainkan ada yang mencoba untuk membungkam, ada yang mencoba untuk menghina, dan ia harus setia menjalankan tugas kenabiannya itu. Saya bacakan lebih jelas untuk saudara yang melayani Tuhan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Jadi saya bisa katakan sang hamba ini memiliki janggut yang panjang. Itu berarti usianya juga sudah lanjut. Dan pipiku kepada orang-orang, dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itu sama seperti Yesus, Bapak Ibu ya. Ketika orang meludah dia, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba kalau hamba-hamba Tuhan di gereja GBB dicaci saja, dia akan membalas caci. Apalagi kalau diludahi, dia bisa berkelahi, iya kan? Itu resiko untuk menjalankan tugas mesianik. Ia harus menerima konsekuensinya. Ia harus bisa dipermalukan, ia bisa dihina, ia bisa dianiaya, bahkan akhirnya ia menderita. Makanya diuji dia punya kesetiaan terhadap panggilan itu ketika menghadapi tantangan dan penderitaan. Karena kalau tidak ada tantangan dalam pelayanan, semuanya berjalan normal dan tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi justru dengan adanya tantangan itulah akhirnya kita tahu kekuatan dan sandaran kita itu hanyalah kepada Tuhan. Karena Dia yang mempunyai pekerjaan, dan Dia juga pasti akan melindungi kita. Saudaraku yang diberkati, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu disebut hamba Allah yang berhasil. Sekalipun kedatangannya ditolak, bahkan ia menderita dan bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri, kita perhatikan Tuhan tetap menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Nah, pelayanan Tuhan inilah yang memberikan dampak perubahan hidup dari orang-orang yang pernah Tuhan layani, sehingga banyak yang dipakai menjadi rasul dan para pekerja-pekerja jemaat. Saudara-saudara dan saya itu adalah buah-buah pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua itu disebut hamba, tapi bukan hamba manusia, hamba Allah. Itu artinya saudara dan saya dipanggil dan diutus untuk menyaksikan karya Kristus kepada semua orang. Dan ketika kita melakukan tugas panggilan pengutusan itu, disitulah kita juga menghadapi resiko dan tantangan yang berat. Maka mari kita meneladani sang hamba di dalam Yesaya. Tetaplah setia menjalankan tugas. Tidak pernah gentar menghadapi penolakan bahkan penghinaan sekalipun. Karena saudara dan saya harus yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita.
Dia akan selalu membela kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Kita menyanyi KJ 419. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Engkau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk, kita naikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan di hari kudus Minggu Persekutuan ini, karena Engkau mengajar kami untuk menggunakan lidah dalam memperkatakan sesuatu yang berguna bagi harapan dan masa depan manusia. Dan karena itu kami mohon Tuhan ampuni semua kesalahan kami, dosa karena lidah dalam ucapan-ucapan kami yang menyinggung dan menyakiti sesama kami. Tahirkan ya Tuhan lidah kami dan kuduskanlah, agar melalui firman yang sudah Engkau perdengarkan, akhirnya kami menyadari firman ini akan memberi kami motivasi yang baru memakai lidah kami, berkata-kata memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, ajar kami juga selalu menyendengkan telinga untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Lalu bagaimana kami memperkatakan ajaran Tuhan itu, sekalipun banyak resiko tantangan yang kami alami. Namun sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, Engkau menegaskan untuk selalu menjaga, membela dan memelihara kami. Karena itu ya Tuhan, bila selama ini telinga kami mendengarkan hal-hal yang bersifat duniawi, hoax, kami juga mohon Tuhan ampuni, agar pendengaran kami kembali disucikan dan selalu mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja bangsa dan negara, bagi pemerintah bangsa dan negara, khususnya pemerintah bangsa negara kami yang terus menerus giat dalam pelaksanaan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kami doakan semua pasien-pasien baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, tenaga-tenaga medis dan kemanusiaan. Kami doakan juga ya Tuhan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Biarlah selalu kami punya pengharapan bahwa wabah COVID-19 ini suatu saat akan berakhir, dan semua karena campur tangan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai yang ada di daerah, TNI dan Polri khususnya yang ada di daerah konflik, serta semua aparatur sipil negara. Tuhan biarlah diberi roh kejujuran, roh kesetiaan dalam membangun kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus, kami doakan jemaat-Mu yang ada di GBB Pengharapan Cibinong, secara khusus untuk saudara-saudara yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Semoga Tuhan berbaik hati memulihkan dan menyehatkan, menyembuhkan mereka. Bila ada yang bepergian keluar daerah, meninggalkan keluarga, orang tua, suami, istri, dan anak-anak, Tuhan juga jaga mereka dan lindungi. Bila mereka berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Bahkan ketika mereka mengalami kesusahan, Tuhan juga ambil bahagian memikul semua kesusahan mereka. Berkati kami sebagai presbiter, para pengurus unit misioner, pelayan PA dan PT, maupun juga warga jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan kudus minggu ini, baik kami sebagai pelayan liturgos, pemandu lagu organis, tim multimedia bersama dengan vokal grup Mahanaim X GP, GBBF Fata Jakarta Selatan, kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan terima agar menjadi berkat untuk yang mendengarkannya. Inilah doa syafaat kami Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa, karena doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Ulangan 15 ayat 10 yang menyatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan akhiri persekutuan ibadah di rumah masing-masing atau di tempat di mana Bapak Ibu Saudara beribadah melalui kanal YouTube GPB Jemaat Pengharapan Cibinong. Saya membacakan amanat pengutusan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita menyanyi Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.